Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Suganda dengan PMC 1 channel 19178. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang wesel dalam rangka memenuhi tugas saya, yaitu akuntansi keuangan dengan dosen Ibu Nikmah. Baiklah, yang pertama pembahasan kita yaitu pengertian utang wesel. Jadi, yang dimaksud dengan utang wesel ialah kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal dengan jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan, serta memiliki jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Yang dimaksud dari satu periode akuntansi tersebut ialah di mana setiap periode akuntansi dalam suatu perusahaan tersebut memiliki siklus perusahaan yang berbeda-beda. Ada yang sebulan dan ada yang 1 tahun. Apabila hutang wesel tersebut dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, maka merupakan utang wesel jangka pendek. Namun, apabila utang wesel tersebut dijanjikan dalam waktu 1 bulan lebih maupun 1 tahun, maka utang wesel tersebut tergabung dalam kategori utang wesel liabilitas jangka panjang. Baiklah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis utang wesel. Jadi, utang wesel tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu notes payable, yaitu wesel bayar dengan pembayaran yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo atau dibayar di belakang. Dan jenis yang kedua ialah discount note payable, wesel bayar dengan mendiskontokan nilai utang yang dipotong di awal atau pada saat menerima wesel. Cara subjeknya, utang wesel juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wesel tagih dan juga wesel bayar. Wesel tagih ialah posisi kita sebagai penerbit wesel, sedangkan wesel bayar ialah posisi kita sebagai pembayar dari wesel tagih tersebut. Selain itu juga, wesel ada yang berbunga dan ada juga wesel yang tidak berbunga, berdasarkan jenisnya. Pembahasan yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi utang wesel berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran utang wesel beserta contohnya. Akuntansi memperlakukan wesel utang wesel tersebut yaitu dinilai dari sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan. Nilai sejumlah uang yang akan diperoleh. Untuk pengukurannya itu sendiri dinilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat ini sampai dengan utang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Entitas akan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan untuk utang wesel ini jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak itu dilepas atau dibatalkan ataupun sudah kadaluarsa. Maka berhenti sudah pengakuan terhadap utang wesel tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang utang wesel bayar yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukurannya. Bank A pada tanggal 1 Oktober 2018 setuju memberikan pinjaman kepada PTB sebesar 50 juta. Untuk itu, PTB harus menandatangani promes dengan bunga 10% per tahun yang berjangka waktu 5 bulan. Buatlah jurnalnya. Maka penyelesaian dari suatu masalah ini yaitu yang pertama, kita membuat jurnal saat menerima utang wesel terlebih dahulu, di mana jurnal yang kita terima yaitu kas sebesar 50 juta pada wesel bayar sebesar 50 juta. Karena kita tadi menerima utang wesel yaitu sebesar 50 juta yang merupakan kas di kita dan kita memiliki kewajiban yang kita masukkan ke dalam kredit yaitu 50 juta. Yang kedua yaitu jurnal saat pembebanan bunga pada akhir tahun. Jadi di sini bunga yang harus kita bayar yaitu 1 Januari ke 1 Maret itu sama dengan 2 bulan. Kita menghitung bunganya itu dengan cara 2/12 dikali 10% dikali 50 juta, dapatkan hasil 833 rupiah. Wesel bayarnya adalah 50 juta. Jadi, jurnal saat kita membayar yang kita buat ialah wesel bayar
50 juta di debit, utang bunga 1.250.000 di debit, beban bunga 833.33 rupiah di debit, dan kas 52.083.333 rupiah. Itulah penyelesaian dari soal tadi. Pembahasan yang keempat yaitu wesel properti. Pengertian wesel properti. Wesel properti yaitu wesel yang diterbitkannya dengan melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti di dalam transaksi tawar-menawarnya. Maka, suku bunga yang tercantum dianggap wajar kecuali yang pertama, tidak tercantum dalam suku bunga. Yang kedua, liabilitas tersebut suku bunga yang tercantum tidak masuk akal. Dan yang ketiga, apabila nilai nominal berbeda secara material dengan kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi tersebut terjadi. Pembahasan yang terakhir yaitu wesel mortgage ataupun wesel hipotek. Jadi, wesel hipotek ini adalah instrumen utang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari pinjaman ke pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Jadi, di dalam hipotek ini bisa dikatakan kita memberikan suatu jaminan kepada orang yang memberikan kita utang untuk memberikan kita utang supaya memberikan mereka jaminan kalau kita mampu membayar utang tersebut. Dalam hipotek tersebut, peminjamannya bisa digunakan ataupun masih bisa memanfaatkan properti tersebut. Nanti, apabila kewajiban atau utangnya sudah dibayar secara lunas, maka tanggungan akan properti tersebut akan gugur. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang utang wesel. Ada 5 pokok pembahasan tadi. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.